Jangan heran kalau hari-hari ini saudara kita merasakan betapa kesulitan itu terjadi. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Wahyu 6 ayat 6 katakan secupak gandum sedinar harganya tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya saudara, kesulitan itu memang akan terjadi. Tetapi orang yang tetap menjaga minyak dan anggur, yaitu orang yang tinggal di dalam Tuhan, pasti akan diluputkan. Tetapi apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, semua akan mengalami. Bayangkan saudara, UMR sekarang itu tidak sampai 2 gram emas ya. UMR itu masyarakat sekarang ada 3 juta sampai 5 juta di daerah Jakarta. Sedangkan emas berapa? Antara 2.700.000 sampai 3 juta lebih. Dan itu menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar, di mana akhir daripada segala akhir zaman, bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan perhatikan bagaimana firman Tuhan berbicara, keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan sampai saudara kita masuk di dalam kategori manusia pada akhir zaman. Sebab kalau kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman itu manusia yang sedang menuju pada jalan kebinasaan. Perhatikan, ada ciri-ciri manusia pada akhir zaman yang tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, dan menjadi hamba uang. Yang ketiga, mereka akan membual. Yang keempat, mereka akan menyombongkan diri. Yang kelima, mereka akan menjadi pemfitnah. Yang keenam, mereka akan merontak terhadap orang tua. Dan yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Kedelapan, tidak peduli agama. Kesembilan, tidak tahu mengasihi. Kesepuluh, tidak mau berdamai. Kesebelas, suka menjelekkan orang. Kedua belas, tidak dapat mengekang diri. Ketiga belas, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka berkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. 18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ke-19, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, firman Tuhan memerintahkan jauhilah mereka itu. Tetapi lebih daripada itu, jangan kita menjadi serupa dengan orang-orang dengan ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman. Nggak usah heran saudara, orang-orang sekarang suka berontak terhadap orang tua. Nah itu terjadi saudara. Dikatakan, wah Gen Z sekarang ini sulit untuk mentaati orang tua, sulit menuruti pimpinan. Itu adalah atmosfer yang sedang terjadi di dunia pada akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, dari ciri-ciri yang ada, di keadaan manusia pada akhir zaman, dan yang paling terakhir dikatakan, lah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara, biarlah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang kita sadar ibadah ini mengandung janji. Lakukan dengan serius, lakukan dengan tulus, dan lakukan dengan iman. Jangan sampai saudara melakukan ibadah tetapi saudara memungkiri kekuatannya. Ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan memanggil kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib untuk diselamatkan. Untuk apa saudara? Untuk beribadah. Sebab dengan ibadah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab dengan ibadah kita dibentuk